Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas bagaimana menyinergikan aspek filosofis Kaizen dengan alat ukur statistik kuantitatif untuk mengambil keputusan taktis di bidang teknik industri. Nah, dalam poin ini kita akan membahas tentang filosofi Kaizen dan ekosistem TKM. Nah, mari kita mulai bagian pertama dengan membahas fondasi teoritisnya. Nah, kita akan melihat bagaimana revolusi mutu bergerak dari sekedar inspeksi produk akhir menjadi sebuah ekosistem budaya kerja yang holistik. Oke, lanjut. Ada yang namanya ontologi dan budaya Kaizen. Nah, di mana secara ontologi Kaizen itu dibentuk dari karakter KI atau dalam artian perubahan, dan Zen artinya kebajikan. Nah, perlu dicatat, Kaizen bukan inovasi radikal sekali jadi yang memakan biaya besar, melainkan upaya perbaikan harian yang konstan dan disiplin tinggi, di mana setiap hambatan dipandang sebagai peluang emas. Tuh. Terus lanjut, ada filosofi kerja kontinu Kaizen. Nah, di mana kita melihat representasi visual dari diagram alur Kaizen di industri. Perbaikan berkelanjutan ini membutuhkan partisipasi kolektif dari manajemen puncak yang menyusun strategi hingga operator di lantai produksi yang langsung berinteraksi dengan proses fisik. Itu terus yang kelima, ada segmen utama Kaizen, di mana Kaizen diimplementasikan melalui 3 segmen penting: orientasi manajemen yang berfokus pada logistik dan sistem, serta orientasi kelompok melalui gugus kendali mutu atau GKM secara kolaboratif, dan orientasi individu melalui sistem kotak saran operasional. Itu. Lanjut, prinsip utama TKM dan Kaizen, di mana TKM adalah ekosistem pendukungnya. TKM memiliki 4 prinsip inti: fokus utama pada kepuasan pelanggan, pelibatan seluruh karyawan, pendekatan berbasis proses, serta edukasi berkelanjutan. Nah, tentu saja integrasi ini membutuhkan kepemimpinan yang berkomitmen guna mengatasi resistensi birokrasi. Seperti itu. Terus lanjut tentang menghilangkan inefisiensi. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian kedua, bagaimana cara mengidentifikasi inefisiensi di lapangan secara praktis melalui konsep 3M Jepang dan menstabilkan area kerja dengan gerakan 5S. Penerapan konsep 3M dan 5S dalam Kaizen, kita harus mengeliminasi 3M. Pertama, mudah, dalam artian segala aktivitas pemborosan tanpa nilai tambah. Lalu ada murah, itu ketidakseimbangan proses, dan muri, beban berlebih pada fisik atau mesin. Nah, solusi dasarnya adalah penerapan budaya disiplin 5S atau 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R gitu. Terus ada metode siklus PDCA. Nah, bagaimana perbaikan itu direncanakan? Kita menggunakan siklus PDCA dimulai dari plan, perencanaan yang matang menggunakan teknis 5W1H. Terus D atau Do. Do itu uji coba skala pilot. Terus C, ini cek, analisis objektif data hasil. Dan A itu action, standarisasi SOP baru. Itu bisa masuk dalam action. Nah, section alat pengendalian statistik. Nah, setelah menguasai aspek filosofis, mahasiswa industri harus memiliki mahasiswa industri, maksudnya perusahaan teknik industri harus memiliki kompetensi pengambil keputusan berbasis data KU 05. Mari kita tinjau perangkat statistik kuantitatifnya, check sheet dan diagram. Nah, 2 alat dasar yang paling terpercaya adalah check sheet untuk mengumpulkan data kegagalan secara real time di lantai produksi, dan diagram Pareto. Nah, diagram Pareto menggunakan perhitungan matematis presentasi kumulatif untuk memilah masalah krusial atau vital few berdasarkan aturan 80 sampai 20 gitu. Lanjut, analisis Pareto kopi saset. Ini studi kasus tentang kopi saset. Mari kita lihat studi kasus real pada lini kemasan saset kopi dengan total 300 kasus kecatatan. Nah, melalui visualisasi grafik Pareto ini
defect underweight 150 kasus dan lagging 90 kasus berkontribusi tepat pada 80% dari total masalah. Dengan prinsip Kaizen, perusahaan tidak perlu merombak seluruh lini produksi, melainkan cukup memfokuskan sumber daya teknis untuk memperbaiki sistem pengisian bubuk dan kalibrasi suhu sealing mesin. Jadi begitu. Nah, itu integrasi antara keterampilan teknis statistik dan kedalaman filosofi Kaizen adalah bekal utama bagi kita sebagai calon praktisi teknik industri. Nah, begitu saya gitu saja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya di komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.